Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siska Almaniar, dosen tetap Prodi D4 Teknologi Aquakultur, jurusan Rekayasa Teknologi dan Bisnis Pertanian, Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proses pembelajaran pada mata kuliah Ekologi Perairan yang dirancang berdasarkan pendekatan Outcome Based Education atau OBE. Sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran melengkapi syarat ujian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Mata kuliah Ekologi Perairan merupakan mata kuliah keahlian yang membahas konsep dasar ekologi perairan, komponen biotik dan abiotik, ekosistem perairan, produktivitas, kualitas air, pencemaran, teknik sampling, serta identifikasi plankton dan bentos sebagai bioindikator kualitas air. Kemudian kondisi ekosistem menggunakan parameter kualitas air dan indeks keanekaragaman, serta menyusun rekomendasi pengelolaan kualitas air perairan untuk mendukung aquakultur berkelanjutan. Materi pembelajaran meliputi mahasiswa akan mempelajari berbagai konsep penting yang menjadi dasar dalam memahami ekologi perairan. Pembelajaran diawali dengan pengenalan konsep dasar ekologi perairan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai karakteristik ekosistem perairan, terdiri dari perairan tawar, payau, dan laut, beserta interaksi antara komponen biotik dan abiotiknya. Selanjutnya, mahasiswa akan mempelajari kualitas air sebagai salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan budidaya. Selain itu, mahasiswa juga akan membahas konsep produktivitas primer mengenai peran plankton dan bentos sebagai bioindikator kondisi lingkungan, serta menganalisis berbagai bentuk pencemaran perairan dan dampaknya terhadap ekosistem. Di akhir perkuliahan, mahasiswa menyusun laporan analisis rekomendasi pengelolaan lingkungan perairan untuk mendukung perikanan budidaya yang berkelanjutan. Nah, laporan ini kemudian diimplementasikan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkolaborasi dengan mata kuliah penyuluhan perikanan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga menerapkan secara langsung dalam membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini meliputi CPL 3, 4, 7, dan 8 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Kaprodi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan antara lain mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar ekologi perairan, tipe ekosistem perairan, sungai, danau, pesisir, dan laut, serta interaksi antar komponen biotik dan abiotik dalam kegiatan budidaya perairan. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis produktivitas perairan, primer dan sekunder, dinamika nutrien, serta menerapkan metode pengukuran produktivitas untuk keperluan budidaya. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi bioindikator perairan, kemudian menerapkan metode kuantitatif untuk menentukan status perairan budidaya. Mahasiswa mampu menganalisis kualitas air perairan budidaya, mengidentifikasi sumber pencemaran, dan menyusun rekomendasi pengelolaan kualitas air budidaya. Nah, model pembelajaran dalam proses pembelajaran ini saya menerapkan pendekatan student center learning sehingga mahasiswa menjadi pusat dalam kegiatan belajar untuk mencapai pembelajaran. Saya mengombinasikan beberapa metode yaitu discovery learning pada tahap pengenalan konsep, problem based learning melalui penyelesaian studi kasus, dan project based learning melalui penyesuaian proyek analisis serta rekomendasi pengelolaan lingkungan perairan. Selain itu, pembelajaran juga didukung dengan praktikum laboratorium, observasi lapangan, diskusi kelompok, dan presentasi hasil sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, berkomunikasi, serta memecahkan masalah berdasarkan data ilmiah. Melalui kombinasi model pembelajaran tersebut, mahasiswa tidak hanya memahami konsep ekologi perairan secara teoritis, tapi juga mampu menerapkan dalam menganalisis kondisi lingkungan dan memberikan solusi terhadap permasalahan nyata
yang dihadapi pada kegiatan budidaya perikanan. Untuk mendukung proses pembelajaran, saya memanfaatkan berbagai media pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik materi dan kebutuhan mahasiswa. Media yang digunakan meliputi PowerPoint interaktif sebagai panduan penyampaian materi, video pembelajaran untuk memberikan visualisasi konsep, serta LMS Polsri sebagai sarana menyediakan materi, pengumpulan tugas, serta pelaksanaan kuis melalui Mentimeter dan komunikasi antar dosen dengan mahasiswa. Selain itu, saya juga menyediakan modul praktikum sebagai panduan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan laboratorium dan observasi lapangan secara sistematis. Strategi interaksi dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran, saya berupaya menciptakan suasana belajar yang aktif, interaktif, dan berpusat pada mahasiswa. Kemudian mahasiswa diajak berdiskusi melalui studi kasus yang relevan dengan permasalahan di bidang aquaculture, sehingga mereka terdorong untuk berpikir kritis dan mencari solusi berdasarkan konsep yang telah dipelajari. Kemudian saya memberikan umpan balik dan penguatan terhadap konsep-konsep penting di akhir perkuliahan. Saya melakukan refleksi bersama mahasiswa untuk mengevaluasi pemahaman mereka sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki pada pertemuan berikutnya. Melalui strategi ini, mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mengajukan pertanyaan, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalahnya sebagai kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini saya menerapkan penilaian autentik dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses belajar selama 1 semester. Penilaian mencakup kehadiran, partisipasi dalam diskusi, tugas individu dan kelompok, laporan praktikum, presentasi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, serta menggunakan rubrik yang disusun sesuai capaian pembelajaran mata kuliah. Selain itu, mahasiswa juga menyelesaikan mini project berupa analisis kondisi lingkungan perairan dan menyusun rekomendasi pengelolaan yang diimplementasikan melalui kegiatan PKM. Referensi yang saya gunakan dalam pembelajaran ini menggunakan buku ekologi perairan, limnologi, oceanografi, serta jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang sesuai dengan bidang aquaculture. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Ya, ketua kelasnya Rizky hadir semua hari ini? Siap, Bu. Hadir semua. Hadir semua. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, pada hari ini sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rizky. Nah, sebelum memasuki materi selanjutnya, Ibu mau tanya dulu materi sebelumnya. Kita kan udah belajar tentang parameter kualitas air. Ada apa aja? Fisika, kimia, dan biologi. Nah, materi untuk hari ini yaitu tentang plankton. Kira-kira kalau dengar kata plankton, apa sih yang ada di pikiran kalian? Apa sih plankton itu? Plankton adalah hewan yang hidup di air dan melayang-layang. Oke, jawabannya sudah sangat baik semua ya, tapi mungkin belum lengkap. Jadi, pernah nggak kalian ngelihat warna tambak dengan warna air yang berbeda? Kayak seperti di slide berikut. Jadi ada warna hijau, coklat, dan keruh. Pernah? Nah, jadi air tambak yang hijau, coklat, dan keruh ini sebenarnya apa sih yang menyebabkannya? Karena adanya plankton. Jadi plankton ini hewan mikroskopis yang hidup di air secara melayang-layang, cuma bisa dilihat dari mikroskop, tapi pengaruhnya besar ke kualitas air.
Nah, pada pertemuan ini, capaian pembelajaran materi kita hari ini yaitu mahasiswa mampu memahami peran plankton sebagai bioindikator kualitas perairan secara ilmiah dan aplikatif. Bisa mengidentifikasi plankton, kemudian interpretasi kualitas perairan. Nah, pengertian plankton itu sendiri yaitu organisme yang hidup pada lingkungan perairan, bergerak mengikuti arus karena kemampuan berenangnya terbatas. Dan plankton adalah organisme yang hidup melayang-layang atau mengapung di air dan tidak dapat bergerak atau pergerakannya sangat sedikit, dipengaruhi oleh gerakan air sehingga terhanyut. Kemudian klasifikasi plankton itu terbagi menjadi 5. Ada berdasarkan cara memperoleh makanan, habitat, ketersediaan nutrien perairan, kemudian penyebaran di laut, dan juga berdasarkan ukuran. Sampai sini ada yang mau ditanya? 3. Saya Bu. Silakan Dita. Kenapa ledakan populasi plankton atau blooming bisa bikin air berubah warna? Oke, pertanyaan yang bagus ya Dita. Nanti seiring dengan penjelasan Ibu, kita akan buat kesimpulan di akhir ya. Jadi pertanyaan Dita akan terjawab. Nah, cara memperoleh, kita pelajari dulu dari cara memperoleh makanan ya. Jadi fitoplankton itu terbagi menjadi 2, ada pito dan zoo. Apa bedanya pito dan zoo ini? Kalau zoo itu organisme heterotrop yang hidup melayang atau terbawa arus perairan, berbeda dengan pito yang mampu berfotosintesis. Nah, kalau zoo ini dia hewan, sedangkan pito golongan tumbuhan. Itu yang poin pentingnya ya. Nah, kemudian penggunaan fitoplankton ini sebagai bioindikator perairan itu didasarkan pada kemampuan untuk merespon perubahan kualitas air. Sedangkan berdasarkan habitat plankton itu terbagi menjadi 3. Ada plankton oseanik, neritik, dan limnoplankton. Lalu kalau planktonnya berantakan, kualitas airnya bagaimana? Ya pasti buruk ya. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, plankton itu kecil tapi besar untuk perannya sangat besar untuk kualitas air. Kalau airnya keruh, bau, itu akan menyebabkan kualitas airnya akan turun. Jenis plankton berdasarkan penyebarannya ada pleuston, neuston, epiplagik, kemudian mesoplagik, betiplagik, absoplagik, dan epibentik. Jadi pengertiannya bisa dilihat di depan. Untuk beberapa contoh dari pleuston itu ada Physalia dan Pelella, kemudian neuston itu kebanyakan dari protozoa. Nah, berdasarkan ketersediaan nutrien itu plankton ada plankton eutropik, plankton mesotropik, dan plankton oligotropik. Ini tadi, ini sama aja dengan kaitannya dengan gambar di depan tadi. Yang warna airnya hijau kebiruan itu nutriennya sedang, sedangkan yang biru cenderung ke bening itu nutriennya rendah. Jadi seimbang itu sahabat perairan. Jadi mau parameter fisika, kimia, biologi itu diharapkan itu harus seimbang. Gimana caranya? Ada treatment pengelolaan kualitas air. Nah, mengapa plankton itu bisa dijadikan sebagai bioindikator? Jadi plankton merupakan makhluk hidup atau organisme yang sangat sensitif dan responnya juga cepat. Kemudian mudah disampling dan representatif. Nah, perubahan komunitas plankton mencerminkan perubahan kualitas perairan sehingga plankton berfungsi sebagai bioindikator yang efektif dan efisien. Faktor lingkungan yang mempengaruhi plankton itu ada faktor fisika, faktor kimia, dan termasuk sebenarnya faktor biologi. Namun kondisi suhu dan cahaya mempengaruhi laju fotosintesis dan distribusi vertikal plankton di perairan. Jadi kenapa suhu sangat berperan penting itu karena plankton kan khususnya itu pito itu
cara hidupnya dengan cara berfotosintesis. Nah, kemudian faktor kimianya ada pH, DO, nutrien, itu menentukan kelimpahan dan keanekaragaman komunitas plankton. Kelompok plankton yang biasa dijadikan sebagai bioindikator. Jadi ada beberapa jenis plankton yang dijadikan sebagai bioindikator. Nah, ini ada jenis-jenis fitoplankton indikator meliputi Chlorophyta, Cyanophyta, kemudian Dinoflagellata. Zooplankton itu biasanya seperti Daphnia, tahu ini kutu air. Nah, yang biasanya kan kita budidaya itu menggunakan kotoran ayam, pokoknya yang kotor-kotor yang bau-bau itu biasanya dia tumbuh. Nah, kemudian ada Copepoda juga menjadi bioindikator penting kualitas perairan. Oke. Nah, jadi setiap plankton itu bisa mewakili kondisi suatu lingkungan. Misalkan di suatu perairan itu terdapat banyak jenis Dinoflagellata. Itu biasanya di perairan laut. Nah, kalau terlalu banyak Dinoflagellata, artinya apa di kualitas air tersebut? Itu bisa mewakili dari setiap individu plankton itu bisa mewakili kualitas air dari suatu perairan. Misalkan kayak contoh bioindikator lain yang biasa kita lihat di got-got itu ada cacing sutra. Nah, kalau misalkan di suatu perairan banyak cacing sutranya, artinya kita tanpa kita tes itu kita langsung tahu, oh ini kandungan organiknya tinggi, atau oh ini misalkan karena timbalnya tinggi. Oke, kita menjawab pertanyaan Dita tadi ya. Bisa diulang pertanyaannya? Oke, kenapa ledakan plankton itu bisa menyebabkan perubahan warna air? Ada yang bisa bantu jawab? Jadi, plankton itu kan mengandung pigmen. Jadi, dia hidupnya dengan cara berfotosintesis. Jadi, kalau hidup cara berfotosintesis artinya dia mudah menyerap sinar matahari. Oke, Dita, kita anggaplah ini kolam ya. Jadi, kenapa plankton itu bisa merubah warna? Kita anggaplah kalau planktonnya sedikit, ini kan warnanya, anggaplah kita pakai yang jenis hijau ya, hijau. Kalau kita analogikan dengan pewarna makanan, kalau kita tetesin cuma 2 tetes di ember itu tidak akan berubah warna kan? Tapi kalau tetesannya sudah banyak, artinya warnanya akan menutupi semuanya, semua air ini. Makanya apapun warna plankton yang lagi blooming itu akan merubah warna air sesuai dengan warna dari plankton. Kira-kira ini akan jadi racun nggak? Tentu. Kalau jumlahnya sudah banyak seperti ini. Karena kalau dosisnya dikit ya tidak akan beracun ya. Tapi kalau sudah blooming seperti ini akan mempengaruhi kualitas air. Bisa dipahami? Oke. Nah, ini ada studi kasus untuk dikerjakan secara kelompok. Monitoring plankton ditambah udang menunjukkan dominasi chlorella. Nah, chlorella ini biasanya berwarna hijau. Nah, sebagai indikator kualitas air optimal pada kolam ikan budidaya, kelimpahan fitoplankton berkorelasi positif dengan produktivitas dan kesehatan ikan. Yang tadi kalian kerjakan ini di rumah, buat kelompok, nanti ketua kelas membagi kelompoknya, tapi 2 kelompok aja ya. Ibu mau ngelihat bagaimana analisa kalian terhadap studi kasus yang kita sodorkan. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Oke, bisa dipahami ya? Oke, untuk tugasnya gimana? Mau ditanyakan? Paham ya? Nah, ini rangkuman materi kita, bisa dibaca, kemudian jangan lupa dicatat yang penting-penting. Minggu depan Ibu tanya lagi materi planktonnya. Nah,
Pesan kunci monitoring plankton secara rutin adalah kunci keberhasilan budidaya keberlanjutan. Plankton mencerminkan kondisi perairan secara real time dan menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen kualitas air yang tepat. Oke, terima kasih untuk hari ini sudah diskusi bareng. Semoga pembelajaran kita hari ini jadi berkah untuk kita semua. Jangan lupa tugasnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan proses pembelajaran mata kuliah ekologi perairan yang saya ampu. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai implementasi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, interaktif, serta berorientasi capaian pembelajaran. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.